kota domisili gitu ya. Oh, ini dari tadi belum di record berarti ya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini teman-teman yang sudah daftar di sini ada yang belum daftar ya. Nanti akan coba saya lihatkan simulasinya begitu ya. Nah, ini link daftar PPG ya. Teman-teman sudah melihat cek linearitasnya juga seperti apa ya, ada di surat edaran begitu ya. Bentar. Ya. Nah, kemudian teman-teman untuk mendapatkan informasi yang valid juga biasanya di Exam Service juga akan memberikan update-update info yang sesuai dengan yang dikeluarkan oleh PPG Kemendikdasman gitu ya. Oke. Oke, untuk tahun ini besar banget ya peluangnya. Besar banget peluangnya, ada 20.000 lebih. Cuma kita nggak bisa tahu ya, misalnya sekarang jurusan PPG untuk program studi X itu berapa ya. Kalau dulu kita bisa kelihatan tuh, sekarang belum ya. Mungkin nanti teman-teman bakal kelihatan 20.000 ini eh, berapa kuotanya untuk program studi X itu berapa gitu ya. Nah, kalau dulu kita bisa lihat tuh, oh ternyata pesaing kita sekian. Kalau sekarang teman-teman bisa lihat nggak di SIM PKB-nya coba? Kelihatan nggak kalau Tidak, sekarang? Kenapa? tidak, Kak. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, Beda, kalau Kak. sebentar saya liatin ya bisa gitu loh. Oke. Nah, apa sih hal yang baru untuk PPG calon guru tahun ini ya? Yaitu di mana teman-teman itu ya, di mana sekarang ada kuesioner refleksi diri gitu ya. Nah, kuesioner refleksi diri ini teman-teman itu nanti wajib isi. Yang di mana tahun sebelumnya itu ini belum ada. Nah, kemudian ini nih, dapat memilih wilayah preferensi kampus perkuliahan sendiri. Nah, ini ingat ya teman-teman, masih preferensi, bukan berarti nanti ditanya lagi, Kak, berarti saya nanti kuliah di situ ya? Namanya preferensi ya. Jadi harus dibedakan. Mana preferensi, mana penempatan. Ya. Preferensi ini berarti nanti teman-teman itu maunya di kampus X. Nah, nanti kalau misalnya di kampus X-nya tidak buka, berarti teman-teman akan dialokasikan ke kampus terdekat. Begitu kalau preferensi itu. Ya. Contohnya saya kemarin saya preferensinya mau ambil yang di UNESA di Jawa Timur itu di Surabaya. Ternyata di UNESA di Surabaya itu Universitas Negeri Surabaya ya misalnya itu dia nggak buka. Akhirnya dialihkanlah yang terdekat. Di mana yang terdekat? Di Madiun. Nah, contohnya seperti itu. Mau tidak mau? Ya, Anda kalau nggak mau, nanti di akhir pada saat Anda dinyatakan lulus, ada konfirmasi kesediaan. Apakah Anda bersedia untuk mengikuti perkuliahan tersebut atau tidak? Kalau tidak, berarti Anda tidak dilanjut. Gitu. Paham? Nah, contohnya kalau misalnya kakak pilihnya UNESA misalnya, ya. Kalau di UNESA program studi X ada, tapi di Universitas Y, misalnya di UM ada juga, gitu ya. Nah, jadi tinggal dipilih tuh nanti sama GTK-nya mana yang paling banyak, gitu ya. Karena nggak mungkin cuma berapa mahasiswa, misalnya cuma 5 mahasiswa yang pilih di kampus X itu akan dibuka. Nah, lebih besar beban operasionalnya nanti, gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian ada juga pilihan kepeminatan lokasi pengabdian mengajar ya. Nah, pilihan kepeminatan lokasi pengabdian mengajar ini, teman-teman, ya, itu di mana teman-teman ini nanti ini masih peminatan. Jadi jangan bilang karena banyak yang tanya juga bahwa kepeminatan ini otomatis nanti saya bakalan ngajar di sana, Kak. Belum tentu gitu ya. Masih peminatan ya. Ini untuk proyeksi gitu ya. Kalau ada kata-kata preferensi, kepeminatan itu belum tentu Anda nanti akan benar-benar di situ. Itu hanya untuk memplotting ya, melihat oh sekian nih peminat di lokasi X gitu.
Sekian nih preferensi yang minat untuk di kampus I. Oke, paham ya? Nah, kemudian bidang studi PGSD sekarang itu sangat sangat dikecilkan untuk linearitasnya ya. Bersyukur ya dulu kemarin kemarin banyak yang genjar-genjor ya. Benar nggak? Wah, kenapa PGSD banyak banget yang bisa daftar? Sekarang sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu lulusan PGSD inginkan ya. Hanya PGSD dan PGMI yang bisa mendaftar di jurusan Anda. Begitu ya. Dulu kan bisa sembarang kalir ya, bisa jurusan apa-apa aja bisa ya PGSD ini ya. Nah, sekarang sudah tidak ya. Ada yang PGSD di sini coba dong? Ada PGSD Saya di sini? Kak, Saya, saya Pak. Oke, ya semangat ya itu peluang peluang Anda besar sekarang itu nggak banyak pesaingnya. Peluang Bapak apa peluang Bapak Ibu besar banget sekarang Bapak Ibu guru PGSD ya. Tidak perlu bersaing dengan jurusan-jurusan lain lagi. Alhamdulillah tuh. Ya. Kemudian provinsi lokasi perkuliahan dan kepeminatan pengabdian mengajar boleh berbeda. Gitu ya. Jadi nggak harus sama. Oke. Oke, kemudian ini dia bidang studi yang dibuka, teman-teman pastinya sudah tahu karena sudah ada surat edarannya. Ada 12, kurang lebih 12 bidang studi umum dan kurang lebih ada 12 bidang studi vokasi atau kejuruan. Gitu ya. Nih. Nah, ini kalau yang di tahun sebelumnya, teman-teman. Ya, ini di tahun saya nih di sebelumnya. Dulu di tahun saya itu kelihatan nih yang seperti ini, ya, yang tidak lulus, yang lulus, ya, yang diambil berapa, gitu, ya. Ini kalau saya dulu di sini nih di akuntansi dan keuangan lembaga nih, yang di administrasi yang lulus tahap selanjutnya itu ke tes substantif itu 89, yang daftar itu 1.113, yang tidak lulus 1.000 orang, bayangin, ya. Berapa persen nih yang tidak lulus? 0, berapa nih? Ya, nih yang saya dulu di AKL ini di vokasi. Nah, bayangin teman-teman lihat dulu, teman-teman punya punya jurusan mana nih? Ini data tahun sebelumnya. Teman-teman PGSD mana PGSD? Pendidikan Guru Sekolah Dasar ini ya. Lihat, Masya Allah. Ini yang daftar 22.000 ya. Peserta yang lulus tahap selanjutnya itu ini bukan lulus bener sampai kuliah ya. Ini yang lulus ke tahap wawancara kalau saya nggak salah. Ya, kalau saya nggak salah ya benar. Untuk karena yang untuk lulus perkuliahan itu lebih sedikit. Ya, contohnya saya yang kuliah itu 74-an, ini masih 89 ini. Ini 6.000 benar ya, 6.437 teman-teman PGSD yang lolos tahap interview. Yang daftar 22.000. Hmm, matang. Ya kan? Makanya kita bilang kalau misalnya teman-teman tidak punya strategi, nggak bisa dianggap sepele kalau tes PPG calon guru ini. Gitu. Nah, peluangnya banyak teman-teman. Apalagi sekarang ada yang namanya sekolah rakyat. Wah, keren ya. Sekolah rakyat itu, ini saya spill-spill ya. Gede ya, gede itunya ya. Bagus. Kalau teman-teman ada nanti di sini yang masuk sekolah rakyat tuh. Nah, ini. Jadi Anda bisa inilah, Anda bisa analisa gitu ya. Nah, apalagi sekarang kalau kayak sekolah rakyat, sekolah Garuda dan lain-lain itu mereka mereka preferensinya adalah calon guru gitu, guru-guru muda yang bertalenta gitu. Kalau PPG guru tertentu kan mereka udah punya sekolah, mereka nggak dilirik lagi gitu ya. Lihat, inilah peluang teman-teman yang ada ya. Kalau yang nggak ada ya, contohnya yang nggak ada di sini adalah tahun ini nggak ada ekonomi ya. Ada nggak ekonomi tahun ini teman-teman? nggak ada Kak. Nggak ada gitu ya. Jadi ya harap bersabar tahun depan semoga ada gitu ya. Jadi kelihatan ya. Oke, lanjut. Nah, ini alur seleksinya, teman-teman, sampai teman-teman kuliah. Nah, nanti saya mau spill juga bahwa teman-teman itu akan punya modal. Modalnya apa? Harus menyiapkan modal, uang sedikit, yaitu untuk nanti kalau kemarin itu teman-teman harus tes, kalau dinyatakan lolos ya,
ada tes narkoba gitu tuh bayar sendiri ya. Tes kesehatan jiwa ya gitu ya. Tes kesehatan diri apa? Tes kesehatan jasmani ya, rohani sama narkoba itu kan bayar ya. Ya kurang lebih 500 ribuan lah gitu ya. Gitu. Itu yang teman-teman nanti kalau memang dinyatakan lulus gitu. Nah, ini teman-teman itu masih diseleksi tahap satu, teman-teman. Masih di sini nih, teman-teman itu ya. Masih mengisi data diri, esai, bidang studi, lokasi, preferensi lokasi pengabdian, ya. Ya, ujung-ujung sudah sampai nanti di pembayaran biaya pendaftaran. Gitu. Nanti kalau sudah sampai sini ada pengumuman, baru nanti masuk teks substantif. Nah, tes substantifnya ini nanti ada tes literasi, numerasi, sama tes bidang studi Anda. Gitu. Ya, tes bidang studi Anda ini itu yang paling banyak. Kalau literasi numerasi, kalau saya tidak salah, kurang lebih masing-masing itu 15 soal. Kalau saya tidak salah ya. Kalau saya nggak lupa soalnya saya sudah tahun kemarin. Kemudian teman-teman berarti kalau misalnya di jurusan PGSD berarti ya teman-teman nanti sekitar 70-an soal itu ya tentang PGSD itu gitu ya. Sisanya itu adalah literasi dan numerasinya gitu ya. Ya so-so ya tingkat kesulitan literasi numerasi ya seperti tes SBMPTN lah seperti itu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman itu juga nanti kalau lulus di tahap seleksi kedua, ya teman-teman masuk ke wawancara. Nah, di wawancara itu teman-teman nanti akan diwawancarai terkait apa sih? Terkait data-data yang teman sudah isi di tahap satu, yaitu terkait esainya kalian, terkait sertifikat-sertifikat kalian, terkait terutama esai sih. Nanti esai itu akan digali semua sama pewawancara itu di sini ditanyain semua kalian. Jadi kalau itu esai bukan kalian kerjakan sendiri, ketahuan bohongnya. Nah, disitulah Anda matang. Karena yang di interview itu nggak jauh-jauh dari situ, teman-teman. Karena para interviewer itu akan membaca dari data kalian yang ada di esai tadi sama pengalaman-pengalaman Anda di data diri Anda. Nggak jauh dari situ mereka akan gali. Gitu ya. Makanya ketika Anda menyusun esai harus benar-benar karena itu akan menjadi modal awal kalian untuk di interview nanti. Gitu ya. Lolos interview baru deh Anda masuk di konfirmasi kesediaan ya. Ditetapkan orientasi mulai kuliah gitu. Oke. Oke, pertanyaan sebentar ya. Kita ada pertanyaan kah? Kak, lulus bersyarat Lanjut. lanjut dulu ya. Lanjut aja dulu, Kak. Ya, Oke, lanjut. Loh, Kak Firman ini kayaknya sudah pernah ikut di kita ya. iya, Kak. Kak Firman ini jurusan Namanya apa? mau IPA ya, eh, Kak Firman ya. IPA. Oke, amin. Ada ya, pendidikan IPA kan? Iya, 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 Kak. Oke, ada formasi sip semangat jadi calon guru tahun ini ya. Amin. Sip, lanjut ya. Nah, ini adalah lini masanya teman-teman untuk periode ini gitu ya. Dari tahun sebelumnya sama, memang agak panjang. Kalau dulu kita dikasih waktu sebulan, sekarang lebih apa ya? Lebih cepat kayaknya ya, karena nanti teman-teman itu awal perkuliahan di semester depan nih, di Februari ya. Awal perkuliahannya sudah mulai nih, di Februari teman-teman. Insya Allah semoga teman-teman 160 lebih ini semua bisa mulai berkuliah ya. Ingat konsep pertamanya apa, kalau teman-teman ditempatkan lokasi preferensinya tidak sesuai dengan yang Anda mau, Anda harus siap dulu. Gitu. Kalau Anda, makanya teman-teman itu harus punya jiwa yang namanya itu berani berkorban dulu, setahun aja gitu ya. Oke. Kemudian kalau di sini teman-teman nih lihat di sini ada yang saya mau highlight terkait matrikulasi ya. Nah, di matrikulasi ini diperlukan bagi teman-teman itu yang bukan lulusan dari kependidikan ya. Jadi kalau misalnya ya, kalau dulu itu kan banyak tuh kalau yang masuk ke pendidikan IPA itu bisa jurusan biologi murni, kimia murni, apalagi fisika murni gitu ya. Nah itu kan non kependidikan ya. Nah yang non kependidikan seperti misalnya saya kemarin ya, itu kan non vokasi ya. Rata-rata vokasi itu kan jadi jurusan murni gitu ya. Nah itu nanti wajib untuk mengikuti matrikulasi teman-teman. Ya.
wajib untuk mengikuti matrikulasi sebelum kalian itu ditetapkan sebagai peserta PPG dan hasilnya itu harus lulus ya. Nah, kalau itu bisa dikerjakan secara online melalui LMS ya di SIM PKB-nya gitu. Nah, ini pertanyaan yang banyak juga ya. Pernah ikut tes PPG sebelumnya tapi tidak lolos atau tidak dilanjutkan. Apakah sekarang bisa daftar? Sangat bisa gitu ya. Pakai akun yang teman-teman buat dulu, tinggal login lagi, tinggal di update datanya. Begitu ya, tinggal di update datanya lagi. Karena bias kalau sudah nicknya terdaftar itu biasa langsung tersinkron gitu. Ya, pertanyaan kedua juga biasa saya sudah lulus tapi ijazah belum ada. Anda lihat di PD Dikti, kalau nama Anda sudah lulus, bisa. Tidak perlu ijazah dulu. Ya, gitu. Yang penting di PD Dikti status Anda sudah lulus. Silahkan cek PD Dikti Anda sekarang. Nah, kemudian pendaftaran dan seleksi administrasi. Ya, ini sudah tahu semua. Ya, IPK 3 ada di sini. IPK-nya kurang 3. Nggak ada lebih 3 semua ya. Oke. Nah, ini dia teman-teman, berusia paling tinggi 30 tahun ya. Kalau sudah lebih dari ini, teman-teman tidak bisa ikut calon guru. Kemungkinan bisanya itu ya, saya nggak tahu kalau guru tertentu mungkin bisa atau tidak ya. Tapi kalau calon guru tidak bisa. Ya, karena calon guru ini kenapa kok dibatasi 32 tahun? Karena dia patokannya itu untuk tes ASN-nya teman-teman. Karena kalau ASN itu kan dia batasnya 35 tahun ya kalau nggak salah gitu. Supaya nanti dia bisa masuk ke situ. Gitu. Makanya ada batasan usia ini. Ya, ini kalau saya setahu saya belum diubah ya batasan usia ini. Nah, oke. Kemudian ini lagi ya, teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ini surat-surat ini jasmani, rohani, berkelakuan baik ya, bebas nafsa, ini semua diurus sendiri, bayar sendiri ya, bukan dibayarkan sama GTK gitu. Nah, kemudian ya menandatangani fakta integritas, kemudian teman-teman juga nanti akan mengikuti 3 tahap seleksi yang sudah saya jelaskan tadi, administrasi, substantif, dan wawancara. Oke. Oke, ini yang perlu teman-teman siapkan ya. Di sini lihat tidak ada ijazah teman-teman karena dia sudah connect sama PD Dikti. Kalau di SIM PKB sudah connect, teman-teman nanti tinggal klik-klik saja dia akan otomatis terconnect. Makanya teman-teman lihat saja di situ. Kalau teman-teman sudah statusnya lulus, pasti akan connect di SIM PKB. Ya, jadi tidak perlu ijazah. Ya, SKL sudah penting ada dulu gitu ya. Nanti ijazah itu untuk proses pemberkasan Anda saja. Pemberkasan di LPTK. Kalau ijazah itu. Ya. Nah, kemudian ini disiapkan pas foto, fakta integritas, tinggal diisi, ya, ditandatangani di atas materai, sertifikat-sertifikat pelatihan. Nah, sertifikat, kenapa butuh sertifikat-sertifikat pelatihan, teman-teman? Supaya teman-teman itu pada saat di interview nanti dan pada saat proses seleksi, teman-teman itu terlihat lebih profesional dan eligible. Gitu. Ini percuma nih jurusan pendidikan tapi tidak pernah punya aktivitas yang mendukung potensi Anda sebagai guru. Kan percuma, lebih baik saya pilih kandidat yang lain. Begitu. Anda lihat aja tadi PGSD yang daftar berapa? 22.000. Ya Allah Tuhan, itu dari mana semua itu? Ya. Yang diterima cuma berapa? 6.000. Ya, 22.000 yang daftar ya, banyak juga. Oke, lanjut. Nah, ini cara daftarnya. Pasti teman-teman semua di sini sudah daftar. Ada yang belum daftar? Ada yang belum daftar di sini? Oh banyak pertanyaan. Coba saya jawab dulu pertanyaan. Kak, lulus bersyarat itu apa ya? Lulus bersyarat itu adalah kalau kemarin itu lulus
Halo, sorry, saya keputus ya tadi ya. Halo, Iya, tadi Halo, ya. hilang, Kak. oke. Sampai mana tadi saya jelasin? Oh, pertanyaan tadi ya. Ya intinya lulus bersyarat itu untuk mengakomodir di mana eh, misalnya itu belum tercukupi ya. Misalnya yang di wilayah ini posisi ini itu belum mencukupi gitu. Kalau tahun ini nanti itu kita tidak bisa patokan apakah tahun ini ada lulus bersyarat atau tidak gitu ya. Aku lulusnya April 2023. Untuk pengalamannya kan harus ditulis 2 atau 3 tahun sebelum lulus. Apa 2 atau 3 tahun dari tahun sekarang 2025? Iya, 3 tahun ke belakang Kak. 3 tahun dari tahun sekarang ya. Jangan yang lama. Nggak mungkin kakak pakai yang masih kuliah. Kalau misalnya fresh graduate it's okay ya. Kalau fresh graduate pada saat pengalaman Anda PPL boleh gitu. Kalau di IPK, di PD Dikti dan ijazah berbeda loh. Maksudnya beda gimana ini Kak? Kan di PD Dikti itu kakak cek PD Dikti sama di ijazah berbeda. Masa bisa berbeda IPK-nya? Berbeda gimana Kak maksudnya ini Kak? Waktu pas ini Kak, pengecekan kita biodata kemahasiswaannya itu Kak. Kan itu kan baru kita masukin NIM-nya itu Kak. Baru Hmm, terlihat itu Kak. Misalkan ada yang berbeda kayak itu dengan yang data yang sudah di ijazah kita. ijazah sudah ada. Ya sudah ada. Ternyata kalau yang disinkron di SIM Ah, PKB, baru malah ada yang beda Kak kayak itu maksudnya tuh. Yang bedanya punya aku. signifikan nggak? Bedanya signifikan apa tidak? Kalau yang punya saya cuman tanggal kelulusannya Kak yang berbeda sehari dengan yang tanggal kelulusan yang ada di ijazah. Oh, nggak apa-apa. Itu kakak bilang IPK yang beda. Bukan IPK atau tanggal punya kan saya. kelulusan? IPK atau Bukan tanggal punya saya. kelulusan? Kalau Ada punya juga saya yang IPK, enggak ada Kak. IPK. Tapi ada juga yang IPK Kak. Teman saya juga ada yang IPK-nya yang beda Kak. Enggak apa-apa. Ya begini, ya masalah perbedaan yang ada di SIM PKB ya, kakak nanti patokannya itu yang penting masih di atas 3 gitu ya. Yang penting masih di atas 3 ya. Itu kan kunci utamanya. Nanti pada saat kakak pemberkasan lolos gitu ya. Yang kakak serahkan itu ijazah asli ke RPTK. Nah itu sebagai patokan. Yang penting kunci pertamanya kakak bisa dulu, yaitu IPK-nya di atas 3 gitu. Yang penting yang tidak Ya. paling krusial itu adalah di nama kak. Ya, ada yang beda namanya jauh sekali di sini namanya misalnya eh, Permatasari, ternyata Permata Hati. Kayak gitu. Nah, itu yang perlu kakak memang harus segera urus itu. Ya, biasa kalau disesuaikan ijazah sama di KTP. Berarti kakak harus ke Dukcapil. Kalau seperti itu nama yang paling krusial soalnya. Ya, nama yang paling krusial ya kak ya. Nah, Kalau tanggal kemudian kelulusan tadi tidak apa-apa ya Kak. Beda kalau ke, satu hari. oh Ah, nggak ah. apa-apa kalau kelulusan Ya, mah. Mm-mm. tanggal kelulusan yang sebenarnya itu tanggal 26 misalnya Kak. Nah, yang di PD Dikti itu tercantum malah tanggal 27 Kak. Beda sehari. Gak apa-apa. Di Dikti yang kakak cek itu sendiri kan atau sinkron di SIM PKB-nya? Sinkron di SIM PKB-nya Kak. Ya udah ikut itu saja. Biasanya itu dari operator universitas, nggak apa-apa. Nama, kalau misalkan Tapi namanya sambil berbeda, sambil ini tapi sudah Kak ini pengajuan perbaikan ke kampus boleh, sambil boleh. menunggu. Hmm. Tapi untuk saat ini nggak apa-apa aman, selama kakak masih bisa masuk proses daftar. Yang Ya paling bisa Kak. kakak yang susah itu adalah kan minimal IPK 3 ya. Kakak IPK-nya 3 tahu-tahu yang tercantum di sana Cukup di bawah benar. 3. Nah, itu yang bikin kendala yang seperti Ya itu. itu ada temanku yang tidak bisa daftar karena mestinya 3 koma malah di tersinkronnya 0 koma dia Kak. Jadi nggak bisa. Nah, itu segera diurus ke operator ya. Nah, segera diurus ke Waduh, Sudah empat, itu operator. Kak. 4 tahun kuliah itu capek nah. Bisa 0 koma. Ya, lanjut ya, Ya itu lanjut dulu ya. makanya. Iya Kak. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Nah, ini yang banyak gagal nih ya. Biasanya ada notif seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ada notif seperti ini, teman-teman silahkan lihat ya nama ibu yang ada di bawah persis yang ada di baris nama bapak ibu di kartu keluarga ya. Jadi biasanya kan ada
eh, satu kakak dengan ibu tiri gitu ya. Jangan pakai nama ibu tirinya, pakai nama ibu kandungnya. Itu biasa tertulis di lampiran di bawahnya kartu nama itu, teman-teman. Ya. Nah, jadi silahkan ditulis persis dengan nama ibu kandung, ya, bukan ibu tiri, ya. Nah, kemudian teman-teman nanti juga di sini eh intinya adalah yang paling krusial itu di nama, ya, nama, nik, sama tanggal lahir, gitu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan juga ini ya. Ingat, kalau pernah daftar tahun sebelumnya, kalau email dan lain-lain sudah benar, ya, NIK masih tetap nyangkut, pastikan ya Bapak Ibu di sini pernah ditetapkan jadi mahasiswa atau belum pada seleksi sebelumnya. Kalau pernah, nanti NIK-nya itu akan terblacklist. Pernah lolos nih misalnya ya, tapi nggak ngikutin ya, berarti udah nggak bisa daftar karena Anda sudah pernah lolos sebagai calon guru, cuma Anda tidak melanjutkan gitu. Tapi dulu memang Anda tidak lulus, ya udah Anda tes lagi, itu nggak apa-apa gitu ya. Ini yang perlu Anda isi semua ya, terkait biodata diri, data kemahasiswaan, bidang studi, kuesioner, sekarang yang baru esai ya. Nah, kalau dulu itu bisa semua step by stepnya sampai terakhir bayar. Jadi biar biar jangan nanti kalau kita udah bayar kita pikir udah selesai. Tahu-taunya masih ada yang belum ke input, yang belum keisi. Saran saya, tekniknya adalah diselesaikan semua runutannya dulu. Kalau sudah semua oke, centang hijau semua, cik, tinggal bayar. Selesai perkara duniawi. Ya, jangan jadi orang yang lompat-lompat gitu. Itu bikin nanti kalau teman-teman keteteran dan teman-teman lupa gitu ya. Namanya manusia penuh apa? Kehilafan dan kelupaan, ya kan? Benar? Benar apa tidak? Gitu Benar, caranya. Kak. Ya. Nah, oke ya. Kalau yang nggak pernah lupa itu namanya apa? Malaikat kayaknya ya. Nah, untuk mengantisipasi human error tadi, saran kakak sebaiknya seperti itu. Diselesaikan semua prosesnya step by stepnya, jangan dilompat-lompati. Nanti kalau Anda langsung tiba-tiba bayar, Anda merasa, ah saya sudah, tahu-taunya belum. Gitu. Ya. Nah, ini tahapnya ya, biodata diri. Nanti saya tampilkan deh punya saya cara-caranya ya. Nah, untuk biodata diri ini teman-teman ya. Nah, pasti sudah tahu semua untuk informasi alamat ya harus disesuaikan, biodatanya sesuai ya, PD Diktinya harus sinkron dengan data universitasnya, dengan nama, NIK, tanggal lahir, kemudian pengalaman pelatihan ya, contohnya teman-teman pernah mengajar PPL di mana, pernah mengajar bimbel juga boleh ya, pernah ngajar bimbel gitu boleh, sebagai guru mengaji boleh, sebagai guru apa, guru guru private boleh, gitu ya. Kemudian Anda berorganisasi, ikut apa namanya, organisasi guru bidang studi Penja Sorkes Jawa Timur, ya boleh sih seperti itu ya. Pasti ada organisasi kalian, nggak mungkin kalian terlalu introvert tidak punya organisasi biar satu ya. Kemudian pengalaman sukarelawan, pengalaman melatih orang ya. Kemudian juga pengalaman kalian itu pernah nggak berkontribusi sosial. Berkontribusi sosial ini contohnya teman-teman itu mengikuti apapun kegiatan yang di lingkungan Anda. Entah itu Anda jadi relawan, entah itu Anda menjadi panitia, gitu ya. Itu bisa. Oke. Nah, ini dilihat pasti ada ketentuan seperti ini ya. Ada, kalau dia tanda seru warna warna abu-abu begini, berarti dia belum terisi dan sifatnya wajib harus diisi. Kalau dia sudah centang hijau, berarti dia sudah terisi dan aman. Tapi isinya jangan ngasal-ngasalan. Seperti yang saya bilang tadi apa teman-teman? Data ini sebagai patokan Anda yang akan dibaca sama interviewer, ya, yang akan dibaca. Itu yang akan sebagai patokan Anda pada saat Anda interview nanti. Nanti misalnya Kak siapa tadi? Misalnya Kak Irma, ya Kak Irma ditanya begini, jawabnya begini. Kok nggak sesuai sama data yang Anda input? Nah, ketahuan bohong, ya kan? Gitu, ya kan?
Nah, kemudian kalau tanda kuning, contohnya pengalaman mengikuti pelatihan, belum terisi dan bersifat opsional. Ingat ya, opsional bukan berarti Anda nggak isi. Kalau Anda isi, itu menambah value atau nilai tambah Anda dengan kandidat lain. Paham nggak maksud saya? Ya, kalau misalnya ada kandidat, ini banyak nih, ya, banyak pendaftar di misalnya pendidikan IPA, ya. Nanti nanti bakal dilihat tuh, ya. Mana yang lebih bagus? Oh, ini ada nih pengalaman-pengalamannya, pelatihannya, organisasinya, sukarelawannya. Dibandingkan ini, dia nggak ada sama sekali. Dia cuma isi satu berorganisasi aja. Yang mana bagus dipertimbangkan? Kalau misalnya rankingnya pada saat tes substantif itu sama, misalnya, gitu ya. Nah, itu sebagai bahan value kalian untuk menjual, ya, menjual diri, menambah nilai tambah Anda, seperti itu. Oke ya. Jadi bukan berarti opsional Anda nggak mau isi. Nah, jadi usahakan semua data terisi meskipun hanya ada beberapa yang bersifat opsional. Ya, saran saya diisi semua walaupun itu opsional. Itu menambah value karena yang daftar ini bukan satu dua orang loh ya. Kalau tadi yang daftar ini cuma satu dua orang ya silahkan Anda nggak mau isi. Gitu. Nah, kemudian ini dia biodata kemahasiswaan juga. Nah, seperti ini nih, ya. Contohnya seperti ini. Ya, nanti akan kelihatan tanggal lulus seperti itu. Kalau misalnya ada data yang menurut Anda kurang serak, karena masih ada proses kan sampai tanggal 6 ya, silahkan segera konfirmasi ke operator kampus. Segera diurus kalau ada yang tidak sesuai. Kayak tadi IPK-nya jomplang banget, ya, namanya salah, ya, tahun lahirnya salah, ya, itu semua human error di kampus Anda. Silahkan segera datang ke kampus Anda, perbaiki. Itu caranya. Kalau yang salah di KTP, ya, di KTP sama di ijazah tidak sesuai, berarti yang di KTP yang Anda perbaiki, Anda pergi ke Dukcapil untuk disinkronkan datanya. Cepat kok itu. Ya, oke. Belum dapat ijazah, selama data PDDikti sudah berketerangan lulus, maka sudah bisa daftar. Karena di SIM PKB Anda tidak mengupload ijazah. Ijazah Anda berikan pada saat Anda sudah diterima, dilampirkan ke LPTK. Paham ya? Nah, bidang studi PPG, ya teman-teman, di sini bidang studi PPG-nya itu teman-teman nanti akan melihat, gitu ya, akan melihat linearitasnya teman-teman tuh muncul atau tidak tahun ini. Kalau tidak ada yang linear, berarti mohon maaf sekali tidak bisa lanjut pendaftaran di gelombang ini. Gitu ya. Tidak bisa dengan berat hati dinyatakan tidak bisa. Gitu ya. Kalau misalnya keluar, Anda klik jurusan Anda, oh keluar ada, silahkan dilanjutkan. Kalau tidak ada, mohon maaf, saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Gitu ya. Berarti tidak bisa. Nah, ini teman-teman pengalaman mengikuti pelatihan contohnya ya. Usahakan yang terbaru kalau ada. Yang terbaru 2 tahun lah, jangan terlalu lama-lama. Ya. Nah, misalnya apapun pengalaman Anda yang 3 tahun terakhir Anda masukkan ke sana, nanti kan banyak isiannya ya. Nanti saya coba contohkan. Ini yang sifatnya opsional, teman-teman. Opsional ya itu sangat sangat disarankan, walaupun dia tidak wajib, tapi disyaratkan untuk menambah value Anda. Gitu ya. Nah, pengalaman berorganisasi berikutnya, teman-teman itu nanti akan diisi ya. Itu nanti harus dijelaskan, dijelaskan terkait deskripsi kegiatan Anda itu apa, gitu ya. Terus peran Anda di dalamnya itu sebagai apa. Ini ditanyain loh sama interviewer biasa, ya. Ditanyain waktu itu kamu di sana seperti apa, gitu. Disinkronkan, gitu. Disinkronkan apa yang Anda tulis sama yang Anda sampaikan pada saat Anda interview, gitu. Ya, bayangkan ketika Anda diinterview, tapi Anda tidak punya pengalaman apa-apa. Nanti dibilang ini orang punya nilai jual apa nih sebagai guru. Dia tidak punya pengalaman apapun. Nggak punya pengalaman mengajar, nggak punya pengalaman sebagai sukarelawan, nggak punya pengalaman organisasi. Gitu kan? Gitu. Jadi silahkan diisi. Oke? Nah, kemudian pengalaman melatih orang lain ini juga ini yang paling sangat disangkut pautkan karena kalian ini kan sebagai guru ya, calon guru.
Nah, ini harap diisi dengan sebaik mungkin karena paling banyak itu teman-teman nanti dikaitkan adalah pada saat teman-teman mengajar. Entah itu mengajar pada saat Anda pernah mengajar sebagai guru pengganti di sekolah atau menjadi honorer di sekolah, ya itu akan relate. Itu paling banyak diangkat nanti pada saat teman-teman sampai tahap interview. Amin ya. Nah, ini untuk mengunggah dokumen yang diunggah itu hanya pas foto sama fakta integritas saja, teman-teman. Yang diunggah hanya ini saja ya. Lihat ya, tidak ada ijazah, tidak ada surat-surat apa. Kalau surat jasmani, rohani, SKCK, narkoba, ya, itu nanti kita berikan ke LPTK-nya, teman-teman. Gitu, ya, sebagai lampiran. Nah, pas fotonya silahkan disesuaikan backgroundnya warna biru ya seperti ini teman-teman harus sesuai dan juga nanti fakta integritasnya harus ditandatangani di atas materai 10.000 ya. Boleh e-materai dan boleh juga materai fisik. Ingat jangan pakai materai yang curang. Ya, biasanya 2 kali pakai itu nanti kedeteksi teman-teman. Ya, cuma 10.000 aja. Jadi jangan sampai itu mempengaruhi teman-teman dinyatakan tidak berintegritas karena memanipulasi bisa-bisa teman-teman tidak lolos. Ya, kalau ketahuan materainya itu sudah pernah kepake, apalagi kalau e-materai itu bisa gampang banget kedeteksi kalau e-materainya ini sudah pernah kepake 2 kali. Ya, ada pendeteksinya itu. Itu bisa-bisa teman-teman tidak lulus hanya gara-gara materai. Oke? Nah, ini untuk keberminatan lokasi mengajar. Kalau sekarang teman-teman seperti ini ya. Nah, ada seperti ininya kan. Nah, ini itu sebenarnya untuk preferensi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Bentar saya minum dulu. Nah, preferensinya itu ingat hanya preferensi saja. Nah, ini contohnya kayak gini nih. Ini Mbak moderator tadi kan dia pengennya kuliahnya di Kota Malang ya. Dulu kalau akuntansi itu adanya di misalnya. Tapi ternyata nggak bisa, nggak ada, nggak dibuka. Walaupun dia memilih preferensinya itu di Kota Malang, tapi ditempatkan di mana? Di Madiun, contohnya gitu ya. Itu. Jadi jangan sampai nanti Kak Irma pilihnya maunya di kotanya Kak Irma, misalnya di mana? Di Manado misalnya. Tapi ternyata pindah ke Makassar, gitu ya. Mau nggak mau kalau Anda memang berniat untuk menjadi calon guru setahun, ya. Niatkan setahun untuk berhijrah, gitu. Ya. Nah, kemudian ini ada kuesioner yang terakhir ya, 20 pertanyaan 1 kali pengisian. Teman-teman sekarang ini wajib diisi ya. Kalau sudah teman-teman mengisi semua refleksi diri, teman-teman wajib mengisi ini juga ya, karena ini adalah salah satu komponen yang baru muncul di periode ini ya. Gitu. Nah, masuk ke esai ya, esai yang paling krusial teman-teman. Nah, di esai ini teman-teman teman-teman itu esai ini sebagai patokan gitu ya. Sama kalau kita mau daftar beasiswa LPDP, esai itu sebagai penentu juga tuh kalau di seleksi administrasi esai ya. Esai itu banyak banget esainya teman-teman. Ya, kalau kita mau seleksi beasiswa kita mau lihat esainya kita seperti apa ya. Nah, pertama eh kita lihat dulu nih apa yang memotivasi Anda untuk menjadi guru. Nanti itu akan beranak pinak esainya itu ya. Akan beranak pinak. Tapi kalau kita di external service nanti kita diajarin tuh pakai metode STAR. Nanti akan anak pinaknya itu nanti akan bagaimana cara menjawabnya. Pertanyaan-pertanyaan yang beranak pinak tadi. Ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu banyak, cukup banyak dan jangan blunder apa ya bahasa Indonesianya. Jangan muter-muter jawabannya itu. Ya, kalau kita menjawab esai di sini. Sarannya adalah teman-teman buat dulu di Word, kemudian supaya tidak ada gangguan jaringan dan sebagainya, teman-teman enak kalau sudah buat di Word, tinggal copy masukkan. Nah, tapi esainya udah dibuat dulu di Word tertata, gitu, ya kan? Seperti itu. Intinya menceritakan secara spesifik situasi teman-teman, misalnya pada saat bekerja sama dengan orang lain, bagaimana pola pikir Anda pada saat Anda bekerja dengan orang yang lebih tua misalnya, atau dengan orang yang lebih muda, atau dengan orang yang baru, gitu. Nah, kemudian menceritakan salah satu
pengalaman Anda, bagaimana Anda mengembangkan keterampilan orang lain. Contohnya, siswa private Anda, anak didik Anda, rekan sejawat, anggota organisasi ataupun komunitas, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menceritakan decision making atau keputusan penting yang pernah Anda ambil ya di dalam hidup. Sebentar ya, saya baca komennya ya satu-satu. Nah, kemudian menceritakan secara spesifik ya ketika Anda dihadapkan dengan beberapa tugas dalam waktu yang bersamaan. Karena pada saat Anda PPG nanti, ya, itu tugas itu bertubi-tubi ya teman-teman. Kalau belum merasakan ya. Nanti LMS itu bertubi-tubi ya. Bertubi-tubi LMS itu. Nanti ini belum habis lagi, nanti muncul, aduh banyak nggak habis-habis itu. Ya. Sampai habisnya itu pada saat Anda sudah lulus baru habis. Begitu ya, LMS itu. Begitu. Bagaimana Anda bekerja dalam waktu bersama? Belum lagi kita mengajarkan, kita PPG calon guru ini kan mengajar di sekolah juga ya. Anda mengajar di sekolah juga bikin modul-modul segala macam modul, belum tugas LMS juga harus jalan gitu ya. Itu nanti kita ceritakan pakai metode STAR, teman-teman. Nah, kemudian ini tips mengisi biodata dan esai. Teliti. Jangan sampai memang pertanyaannya nanti agak mirip-mirip. Pertanyaannya agak mirip-mirip, tapi teman-teman harus dapat poinnya seperti apa. Gitu ya. Kemudian harus jujur karena itu nanti dasar sebagai teman-teman kalau lolos akan diinterview pakai data itu. Kalau yang kalian jawab itu tidak sesuai dengan apa yang Anda lakukan, otomatis Anda ketahuan bohong. Gitu kan? Nah, kemudian pengalaman terbaru dan yang paling relevan kurang lebih 2 sampai 3 tahun ke belakang gitu ya. Nah, untuk mengisi esai tadi sarannya pakai STAR, Situation, Task, Action, dan Result. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman yang masih bingung, nanti punya kita punya pendampingan untuk ini sampai nanti ke tes substantifnya gitu. Kalau interview nanti dulu lah, interview kan masih lama ya, gitu. Kemudian untuk pengalaman yang ditulis di esai itu lebih baik tidak lebih dari 3 tahun. Jangan yang terlalu lama, teman-teman. Ya, jangan pada saat Anda jadi OSIS di SMA, aduh jangan terlalu lama, nggak linear. Ya, nah usahakan pengalaman Anda itu berhubungan dengan pendidikan dan pengembangan orang lain. Itu yang paling dominan untuk penilaiannya. Ya, nah ini yang sudah kita bilang bahwa untuk membuat esai itu sebaiknya Anda backup dulu datanya di Word supaya enak gitu. Jangan jangan langsung ditulis di SIM PKB-nya. Nanti kalian udah tulis panjang-panjang, tahu-taunya error, ya. Anda sedih lagi udah nulis panjang-panjang kok error. Gitu kan salah siapa? Anda tidak punya planning B berarti, ya. Nah, ini dokumen saat lapor diri. Nah, untuk lapor diri ini, teman-teman, barulah ijazah dan transkrip diperlukan. Ya, Anda serahkan ke mana? Ke LPTK Anda bersama surat-surat keterangan berkelakuan baik, jasmani, rohani, SKCK, sama narkoba. Gitu ya. Wah, banyak banget ini yang di kolom chat. Bentar. Kak Rini boleh dong dibantu ini yang bisa dijawab. Silahkan dijawab dulu. Ini terlalu banyak, saya pusing. Ya, saya lanjut dulu. Silakan nanti kita ini open mic aja yang bertanya langsung ya. Nah, kemungkinan penyebab gagalnya apa? Nah, ini pertama, NIK tidak terverifikasi ya. Kalau NIK tidak terverifikasi berarti Anda kemana? Ke Dukcapil ya, bukan ke pertanahan. Oke. Nah, kalau dokumen tidak lengkap ya, silahkan misalnya dokumen tadi universitasnya tidak lengkap, silahkan ke operator PD Dikti Anda di kampus ya. Jangan terlalu banyak bertanya, nanti Anda nggak ada actionnya gitu. Kalau tahu ijazahnya yang tidak sinkron, ke universitas gitu. Langsung action gitu ya. Nah, dokumen tidak bermaterai. Tidak bermaterai dan menggunakan materai 2 kali pakai atau menggunakan materai palsu, itu pasti nanti bakalan gagal. Ya, jangan sampai hanya karena 10.000 Anda mau berhemat 10.000 Anda tidak mau. Akhirnya gagal. Ya. Tidak menyelesaikan pendaftaran, melewatkan konfirmasi. Nah, konfirmasi ini kalau Anda sudah dinyatakan lulus, Anda bersedia tidak ke kampus X. Kalau tidak bersedia, ya Anda tidak lanjut berarti. Ya. Nah, jurusan tidak linear.
Ini pasti. Kalau tidak linear, berarti tidak bisa. Persiapkan dengan teliti dan hati-hati ya, supaya nanti teman-teman bisa lolos. Oke? Bukan ini ya, teman-teman. Karena ini pengalaman ya. Ini sudah selesai nih. Sudah selesai kita pengumuman. Terus besoknya langsung ada pengumuman untuk tes substantif. Ya kalau kita dapat hari-hari terakhir. Kalau dapatnya hari pertama bagaimana? Saya dulu dapatnya hari kedua. Pengumuman hari ini lolos tes apa ya? Lolos tes administrasi, langsung tes substantif tuh ke Universitas Negeri Surabaya. Nah, itu nggak mungkin kan kita belajar 2 hari itu literasi numerasi, ya kan? Iya kalau jurusan kita, mungkin kita sudah ahli di jurusan kita ya. Tapi literasi numerasi itu teman-teman bayangin, ada banyak juga yang ternyata walaupun dia udah kuliah di jurusan ini, dia tidak memahami juga terkait, tidak terlalu memahami terkait jurusannya. Itu banyak kayak gitu ya. Bagaimana bisa mempelajari 2 hari untuk tes substantif yang 100 kurang lebih 100 soal itu ya, kalau kita dapat di hari pertama atau hari kedua. Kalau misalnya kita dapat di hari-hari terakhir, masih boleh lah ya, ada waktu. Kalau nggak dapat hari terakhir ya bagaimana? Karena pengumuman tes substantif dengan maaf, tes administratif sama ke tes substantif itu jaraknya sangat-sangat pendek, teman-teman. Ya, ini mengacu sama tahun sebelumnya. Gitu. Jadi kalau nggak ada persiapan, otomatis teman-teman ini akan bayangin berapa ratus ribu orang nanti yang akan daftar, gitu ya. Banyak pasti. Nah, ini cakupan materi pada soal substantifnya sangat banyak ya, teman-teman. Soal-soalnya hot, panjang-panjang tuh. Kalau literasi numerasi, soalnya panjang, ya, yang kurang lebih seperti soal-soal SBMPTN lah, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke sharing session. Silahkan pertanyaan, apa, hands out dulu coba tangannya, biar saya dipilih. Raise, raise hand dulu. Kak Nursyati, ada tuh Kak raise hand. Silahkan Kak Nursati. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang ingin saya tanyakan itu Kak. Suara saya jelas ya tadi ya, teman-teman? Ya, jelas Kak. Apa? Jelas. Jelas ya. Suara Kak Nursati kok lemes banget, Kak. Oh ya Kak. Sudah Iya, jelas Kak. lemes banget. Gimana? Ya, yang ingin saya tanyakan Kak, kan saya ini ada di daerah Kalimantan Utara. Nah, untuk tempat mengajar Kalimantan Utara itu kotanya tidak ada. Nah, saya berencana memilih Kalimantan Timur. Ini Semisal nanti bentar. Ini yang mendengar suara Kak Nursati kecil apa cuma saya atau yang lain juga nih? Sama. Emang kecil, Kak. Nah, Kak. kecil. Coba Kak Nursati pakai headset kah? Tidak Kak. Nah, coba ulang. Tadi yang saya dengar itu kakak itu domisilinya di Kalimantan mana? Coba, maaf. Kalimantan Utara. Nah, terus? Tapi di SIM PKB kan untuk Kalimantan, tempat mengajar Kalimantan Utara tidak ada. Jadi saya berencana memilih Kalimantan Timur. Oke. Misal kalau nanti saya lolos PPG dan sudah wisuda, atau saya disuruh mengajar ke sana, apakah bisa saya menolak tempat itu atau harus mengajar di sana? Gitu. Oke, pertanyaan seperti yang saya bilang tadi ya. Itu ya untuk mengajar kakak waktu udah mikirin apakah nanti lulus PPG kakak akan pasti mengajar di Kalimantan mana tadi? Timur. Kalimantan Timur. Nah, Kalimantan Timur. Kak, seperti yang saya bilang di awal bahwa itu masih preferensi pengabdian, ya. Yang penting kakaknya tadi pergi dulu ikuti PPG-nya di Kalimantan Timur karena di Kaltara tidak ada. Kakak ikuti perkuliahannya sampai kakak lulus mendapatkan sertifikat pendidik tadi, kakak sudah punya kunci satu sebagai guru profesional. Entah nanti kakak mau mengajar di Kalimantan Timur kah? Silahkan, tapi kakak mau mendaftar ASN di Kaltara, sangat diperbolehkan juga. Bukan berarti kakak kuliah ke Kalimantan Timur, kakak akan mengajar di Kalimantan Timur juga. Tidak. Itu kan tadi saya bilang hanya preferensi. Paham ya, preferensi Kak Nursyati? Paham, Kak.
Iya begitu ya. Contohnya saya ambil di Jawa Timur, bukan berarti nanti saya mau mengajar di Jawa Timur. Saya sudah punya serdik. Kalau saya mau mengajar ke Kalimantan Utara, siapa yang mau larang? Kalau formasi saya buka di sana. Itu Kak Nursati ya. Jadi tolong dibedakan preferensi sama penempatan gitu ya. Penempatan itu nanti kalau Anda memang sudah benar-benar jadi ASN, Anda ambil penempatan di sini. Gitu. Itu ya Kak Nursati. Baik, Yang Kak. yang penting Kakak dapat serdiknya dulu deh. Gitu. Sekarang orang nggak bisa ngajar kalau nggak ada serdik. Nggak bisa dapat tunjangan nanti Anda. Oke lanjut siapa lagi? Masih ada satu pertanyaan, Kak. Satu-satu. Siapa lagi yang lain? Apa pertanyaanmu? Kan yang ini, Kak, yang bagian riwayat hidup sih. Yang riwayat hidup kan ada bagian pengalaman mengembangkan orang lain. Nah, itu pertanyaannya mau sama yang ada di esai, bisa Kak pengalamannya dikasih masukan sama atau beda? Boleh, ya, boleh. Cuma nanti kalau yang di pengalaman itu, kakak kan isinya tidak terlalu konkret. Tapi kalau di esai itu diisi memang harus konkret, Kak, penjelasannya. Penjelasannya itu harus konkret pakai metode STAR tadi. Harus bagaimana situasinya, ya, tesnya seperti apa, seperti sampai resultnya nanti seperti apa. Itu kalau di esai dia lebih jelas. Kalau kakak diisi di pengalaman tadi mungkin hanya secara garis besarnya saja. Itu pembedanya gitu ya. Tapi untuk penjabarannya itu di esai. Sudah dinyatakan lulus dan ditempatkan di LPTK, apakah nanti bila ijazah belum keluar bisa pakai SKL, Pak? Terima kasih. Oke, kalau ini ya pengalaman sebelumnya itu memang sebenarnya harus ijazah ya Kak ya. Tapi biasanya ada LPTK itu yang masih em, bisa memaklumi. Tapi nanti selama proses perkuliahan yang 1 tahun itu, Kakak nanti update ijazahnya. Gitu kan nggak mungkin setahun perkuliahan ijazah nggak keluar-keluar nih. Berarti yang bermasalah apanya dong? Universitasnya ya. Nah, kalau misalnya baru punya SKL, nggak apa-apa itu dulu. Yang penting kakak kan sudah dinyatakan lulus. Nanti kakak harus memberikan konfirmasi ke LPTK bahwa selama proses perkuliahan, kalau ijazah sudah keluar baru diupdate ijazahnya ke LPTK. Karena ijazah itu sebenarnya untuk keperluan LPTK, untuk nanti menuliskan sertifikat pendidik kakak. Gitu. Baik, Ya. berarti bisa dikonfirmasi dulu ya Pak ke Iya, yang LPTK-nya. penting kakak lulus dulu deh. Kalau masalah itu nanti proses administrasinya bisa dikoordinasikan sama LPTK. Yang penting ada SKL-nya ya kak ya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin Nah, bertanya Kak. Kak Kukuh silahkan. Silahkan Kak Kukuh. Oke, bentar Kak. Baik, Eh, Kak, saya mau tanya terkait tentang untuk pengalaman karena saya sempat mengajar di salah satu SMP di Malang. Ah, Itu eh, kalau dalam apa itu dalam form itu dimasukkan dalam pengalaman menjadi sukarelawan atau pengalaman kemana Kak? Kalau untuk oh, pengalaman mengikuti pelatihan, sedangkan di situ ada aksi atau berupa sertifikat atau apa yang untuk dilampirkan di eh, membuktikan bahwa saya itu sudah melakukan apa ya caranya mengajar di sekolah itu, no. Kalau masuk dalam kolong pengalaman mengikuti pelatihan gitu, itu gimana Kak? Masuknya nah, dalam form yang mana kakak mau gitu? masukin kemana gitu ya. Ya. Ah, Nah, itu kalau pengalaman mengajar, kakak sebaiknya masukkan ke dalam pengalaman kakak pernah mengajar. Ini saya tunjukin yang ini ya. Nah, itu kan pengalaman mengajar. Kecuali kakak pernah jadi ekskul pramuka. Gitu pernah nggak? Mengajar apa kakaknya ini? Bentar. eh, karena saya itu Oh, sempat daftar di sekolah itu dengan background bimbingan dan konseling. Terus mm-mm. saya di
kasih mandat selama 1 tahun untuk eh, mengembangkan diri di bidang tersebut, gitu kan. Nah, Ya, nah terus terus dalam pengisian dalam form itu untuk mengikuti apa namanya eh, melatih atau pengalaman yang melatih atau mengembangkan orang lain. Nah, apakah masuk dalam situ atau mengikuti pengalaman pelatihan? Karena menurut saya mengajar itu juga pengalaman bagi saya, selama 1 tahun. Oke, begini ya Kak ya. Karena itu kan Kakak melakukan pengabdian eh, menjadi seorang guru gitu ya. Ketika Kakak menjadi seorang guru, itu kan Kakak pengalaman Kakak mengajar, memberikan ilmu ke peserta didik. Nah, itu berarti beda ya. Nah, nanti kalau teman-teman lulus seperti ini ya, anunya. Saya tunjukkan di sini yang untuk kalau teman-teman itu masuknya ke sini yang perlu teman-teman isi nanti. Kok error ya? Bentar ya. Bentar, seperti ini caranya teman-teman. Nah, itu sebenarnya tidak perlu dipusingkan Pak Pak siapa tadi namanya? Pak siapa? Kukuh. Pak Kuku ya. Sebentar ini kok nggak mau ya. Saya tunjukin biar nggak bingung. Kalau tadi linearnya itu terkait proses pembelajaran, berarti masukkan pengalaman Bapak selama Bapak membimbing, mengajar, atau pernah melatih peserta didik, Pak, begitu. Tapi kalau pada saat Bapak misalnya kayak begini, Pak, kalau mau dimasukin ke dalam proses pengembangan diri atau pernah mengikuti kegiatan yang dimana itu Bapak merasa belajar di sana, contohnya Bapak mengikuti pelatihan untuk bagaimana menyusun modul guru apa tadi? Ya, modul pelatihan terkait guru X misalnya. Nah, itu baru kakak masuk ke dalam kategori bagaimana meningkatkan kapasitas pelatihan Anda, begitu. Tapi kalau Anda pengalamannya tadi itu sebagai seorang pengajar, mengajar ke peserta didik, ya itu berarti relevannya kakak perlu masukkan ke dalam kegiatan bagaimana membimbing orang lain, begitu Kak. Ya, Kak Pak Kuku ya. Tadi saya mau tampilkan itu cuma ini error apa lagi nggak sinkron dia, saya nggak. Oh ya, siap Kak. Gitu ya Pak Kuku ya. Jangan sampai ke double-double ya. Oke, berikutnya Pak Miftah silahkan. Halo Kak, perkenalkan saya Miftahur Rahmah dari Jawa Tengah. Ya, halo. Ini Kak, saya mau tanya kalau misalkan pengalaman KPPS itu masuknya ke bisa dimasukkan ke sukarelawan atau enggak? Yang mana Terus Pak? yang Yang mana? kedua, ini kan ada dari biodata ini ada pengalaman organisasi sukarelawan. Ya, Nah itu kan ah. saya kan pernah mengikuti KPPS tahun 2024 kemarin. Nah itu, KPPS. iya, itu bukan Oke. pendidikan ya Kak. Kira-kira bisa dimasukin atau enggak gitu? Kalau boleh tahu KPPS ini apa kepanjangannya, Bu? eh, Kelompok penyelenggara pemungutan suara. Oh, anu ta, apa namanya itu? Pemilu itu ta, Ya, Bu? betul. Pemilu ya. Oh ya, agaknya. Saya pikir KPPS ini apa tadi? Nah, kalau masalah KPPS, Ibu tadi masukkan berarti untuk kegiatan sukarelawan, boleh. Ya, Oke. sukarelawan bermasyarakat itu masuk di situ, Bu, boleh. Bagus. Terus yang kedua Kak, kalau untuk tempat tesnya itu kira-kira berebut atau enggak? Soalnya kan ini udah selesai tinggal esainya, cuma saya nggak berani buat mengirimkan ini. Apa itu? Sebentar-sebentar. Oke, Nggak berani teman-teman buat jangan kirim berkasnya. Soalnya takutnya nanti berpengaruh ke depannya gitu. maksudnya mau bayar tapi esai belum selesai gitu ya. Iya, itu kira-kira Ya, berpengaruh atau enggak? seperti trik saya tadi kakak ya, kakak dengar. Yang saya arahkan seperti apa ya? Itu diisi semua dulu. Kalau sudah semua oke, sudah terisi semua, sudah centang hijau semua, lanjutkan terakhir proses pembayaran begitu. Ya, itu yang terakhir. Kalau trik saya seperti itu karena apa kak? Kalau kakak sudah merasa pernah bayar, terus sudah lupa nih, oh ada yang belum saya update di SIM PKB saya. Takutnya terlewat. Ketika terlewat, Anda sudah bayar, takutnya human error Anda, human instingnya itu kelihatan nggak nggak ada rasa sudah atau belumnya gitu ya.
nanti malah terledor, terlewat. Akhirnya apa? Tidak terisi. Gitu. Saran saya, silahkan dilengkapi dulu semua prosesnya, baru terakhir proses pembayaran. Gitu. Oke Kak, itu kira-kira berebut enggak tempat tesnya itu? Maksudnya beruntut gimana, Kak? Buat tempat tes substantifnya itu tadi. Kalau tes substantif, Kak, itu nanti ditentukan sama GTK. Kita nggak bisa pilih tesnya itu di Oh, mana. oke oke oke. Terima kasih. Itu nanti akan keluar nanti di kartu ujian. Nanti tiba-tiba keluar, oh Kak Miftah ujiannya di universitas ini. Itu akan keluar pada saat pengumuman, Kak. Kita nggak bisa tentukan itu di mana. Biasanya itu nggak jauh-jauh dari provinsi tempat kita tinggal, nggak jauh-jauh dari preferensi yang tempat kita pilih. Kalau lokasi ujian loh ya, itu nggak jauh kok kalau lokasi ujiannya ya. Baik Kak, terima kasih. Ya, berikutnya jangan dulu ini ya, nanti akan ada info menarik buat teman-teman. Berikutnya Kak Septira, monggo. Kak Siti ya tadi ya. Kak Siti silakan. Kak Siti Yulisma ada? Oke, makasih ya Kak. Izin bertanya Ya. sebelumnya Kak. Aku kan mau ngisi tentang pelatihan itu kan aku ada sertifikat Kak. Tapi kalau sertifikatnya misalnya mengenai pelatihan bahasa Inggris sama pelatihan Microsoft Excel atau Word bisa nggak dimasukin Kak? Boleh banget karena sekarang kan sudah apa zamannya untuk guru-guru itu menguasai teknologi. Jadi kalau ada pengalaman mengikuti pelatihan Canva, misalnya pelatihan mengikuti semacam kuisis gitu ya, itu sangat bagus penyusunan modul ya, itu bagus diikutin apa untuk ditambahkan. Terutama tadi kayak misalnya Word, Excel untuk peningkatan kapasitas pembuatan modul bahan ajar, boleh banget Kak Siti. Oke, baik. Terima kasih Kak. Ya. Ya, teman-teman yang lain silahkan untuk kegiatan ini kalau misalnya mau nanti ada info menarik terkait bagaimana kita memberikan pendampingan, teman-teman boleh banget buat story supaya nanti bisa dapat yang namanya pendampingan dari Excellent Service. Nanti akan di mentoring one on one gitu ya, di mentoring sama eh, guru-guru ataupun mentor-mentor yang berpengalaman ya. Jadi bukan cuma Kak Rahmat saja. Jadi banyak nanti ya, sesuai dengan bidang studi juga bisa. Oke, silahkan Kak Septira Yuningsih, monggo. Oke, Kak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, Kak. Apa nak? Sebelumnya saya itu dari Sumedang ya, Kak, lulusan PGSD. Nah, sekarang itu saya Ya, sedang mengajar di salah satu sekolah dasar, namun saya belum masuk Dapodik. Menurut Kakak, baiknya saya mengikuti PPG Prajab atau menunggu masuk Dapodik. Selanjutnya, pertanyaan keduanya, saya kan melihat Kak informasi-informasi yang muncul di media sosial, khususnya dalam platform TikTok. Terdapat informasi-informasi yang menyatakan bahwa setelah mengikuti PPG Prajab itu para lulusan itu sulit untuk mencari sekolah-sekolah yang kosong dan menerima guru baru, Kak. Itu bagaimana, Kak? oke. Nah, yang pertama itu adalah kakak ini kan sudah mengajar ya di SD. Nah, maunya pak yang calon guru apa guru tertentu. Nah, pertama Dapodik tadi kak ya. Kalau tahun depan gitu ya, kita kan belum tahu nih apakah skema guru tertentu ini masih ada atau tidak. Kalau misalnya kakak kan nanti kayaknya November ini ya kalau nggak salah ya sudah buka lagi yang guru tertentu tuh kayaknya saya nggak tahu itu apakah yang terakhir atau misalnya akan ada lagi kalau Kak Septira ini bisa masuk Dapodik ya sebelum pembukaan itu ya silahkan guru tertentu tapi kan itu prosesnya kakak bersama sekolah minta bagaimana supaya bisa cepat masuk Dapodiknya gitu ya tapi kalau calon guru ya sesuai dengan informasi ya yang saya dapatkan kalau seterusnya itu nanti semua guru-guru itu ya untuk bisa dikategorikan sebagai guru profesional itu akan melalui jalur yang namanya calon guru, PPG calon guru, begitu ya. Nah, kemudian pilihannya berarti kembali ke Kak Septira, begitu ya. Mau sekarang kalau di situ honorer atau gimana Kak? Masih honorer ya. Nah, karena memang begini, ada yang paling berat itu kayak begini, Kak. Saya sudah mengajar di sekolah yang standarnya itu udah bagus, udah layak, sudah digaji UMR. Nah, itu pertimbangan itu berat banget tuh, ya. Kalau saya lepas ini, nanti saya ikut serdik, otomatis saya nggak bisa dapat ini lagi. Nah, itu yang seperti itu yang sangat banyak teman-teman kita alami, gitu ya.
Nah, itu kembali lagi ke kita, begitu ya. Apalagi kalau sekolah-sekolah yang memang eh, rada sulit begitu ya untuk membantu gurunya itu untuk bisa cepat untuk bantu kita masuk ke dapodik itu supaya kita bisa ikut guru tertentu tadi. Karena kan politik-politik di sekolah itu beda-beda ya. Nah, kemudian kalau masalah tadi Kak yang terakhir itu jangan takut ya. Yang apa tadi yang Kak Septira bilang nanti kalau misalnya di info sosial media itu bahwa banyak nih ya nanti kita udah selesai share sudah selesai PPG ternyata banyak sekolah-sekolah yang nggak nerima kita gitu ya. Nah itu sekolah yang mana dulu sekolah swasta maksudnya kan nanti kan proses seleksinya itu kan kalau kakak mau ikut bisa masuk yang namanya ASN Kak ya tergantung dari yang di mana formasi buka kan nggak bisa dipaksakan itu ya. Misalnya eh, kota X. Kota X ini kan nanti sudah kerjasama ya, sudah terplotting nih berapa kebutuhan guru PGSD-nya di sana. Jadi kalau yang kakak maksud ini adalah ketika kakak mau masuk secara sendiri ke sekolah swasta misalnya ya. Nah, untuk mencairkan serdik tadi, nah itu memang rodo angel, rodo susah Kak. Tapi kalau kakak maunya daftar menunggu pembukaan ASN, begitu ya, ya itu pasti nanti akan ada peluangnya besar. Seperti lewat Kemensos Sekolah Rakyat ataupun ASN P3K sesuai dengan provinsi ataupun kota kabupaten setempat. Tapi kalau kakak tadi yang kakak tanyakan itu adalah itu kaitannya dengan sekolah-sekolah yang lebih swasta atau sekolah swasta ataupun sekolah yang tidak melalui jalur perekrutan ASN secara langsung. Kakak maunya lulus PPG langsung ngajar supaya serdiknya bisa cair. Ya nggak bisa secepat itu juga Kak Septira. Ya. Itu kan maksud kakak. Kalau mau yang seperti itu berarti kakak harus masuk lagi ke sekolahnya kakak yang kemarin yang PGSD yang di mana tadi Sumedang itu. Kalau dia masih mau terima. Tapi kan banyak sekolah yang tidak mau seperti itu, kan? Begitu. Karena ini calon guru, kalau kakak sudah punya sertifikat calon guru, nanti kak kita ikut seleksinya ya. Seleksinya adalah seleksi ASN tadi. Itu Kak Septira. Kalau kita mau punya penempatan yang pasti-pasti. Ya pastilah kalau misalnya kakak lulus P3 apa PPG, terus kakak mau cari sekolah sendiri, nah itu beda lagi urusannya. Bukan urusan pemerintah, itu urusannya kakak sendiri. Gitu. Bisa dipahami Kak Septira, Kak? Oke, silahkan Kak Ahmad Faru. Ya, baik, Kak. Izin bertanya, Kak, apakah yang mendaftar itu semuanya nanti ikut tes substantif atau tidak? Terus kan untuk penyelesaian pendaftaran pemberkasan nanti diarahkan untuk melakukan pembayaran nih, Kak ya. Nah, yang ikut sub atau hanya yang lolos administrasi saja? Oh, Kemudian, jawabannya adalah yang iya, lolos administrasi saja Kak Ahmad Faru. oh iya. Heeh. Mohon maaf Kak, untuk yang administrasi itu kan harus dibayar dulu ya untuk penyelesaian Betul. pendaftarannya. Ya, 200 Berarti ribu. yang tidak lolos administrasi mungkin tidak bisa ikut tes mungkin ya gitu. Maksudnya, yang tidak lolos tes administratif berarti tidak bisa tes substantif Kak Ahmad. Oh Begitu iya, intinya. Heeh. oh iya, Tapi baik. kalau masalah pembayaran tadi tetap dibayar. Kan itu dibayar di awal 200 ribu untuk proses administrasinya. Menyatakan Oh kakak iya, itu sudah mau mengikuti proses seleksi administrasi ini gitu. Nanti kalau masalahnya kakak itu lulus atau tidaknya, kalau lulus masuk ke tes selanjutnya, tes substantif. Kalau tidak lulus ya berarti ada yang salah terkait oh administrasi. iya, baik Kak. Oke, cukup ya. Oke, terakhir Kak, Iya, Firman terima kasih. Buton, silahkan. Baik, terima kasih Kak. Iya, monggo. Eh, Sekarang langsung aja ya. Sekarang Firman lagi mengajar di swasta nih Kak. Ya, Nah, tata usaha itu bilang, ayo nama kamu masukin di Dapodik.
biar kamu bisa Ah, ikut PPG dalam jabatan. ya. Kemudian Terus pilihan Kak Firman kakak, gimana? kakak saya itu kepala sekolah, dia sempat lulus PPG Ya. eh, calon guru dan dia ikut guru penggerak dan lulus dari kepala sekolah di sekolah negeri. Nah gitu Kak. Ah, terus? Kakak saya bilang gini, kamu di sini lagi butuh guru IPA. Tapi alangkah bagusnya kamu PPG dulu. Alangkah bagusnya PPG prajabatan. Dan swasta tadi bilang, sekarang yang Firman lagi mengajar, Firman itu diminta untuk masuk di Dapodik untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Saran untuk Firman bagaimana Kak? Oke, itu kepala sekolah mau bantu bisa masukin cepat. Ya, kalau di negeri kakak sendiri, kakak pribadi. Oke. Kalau di swasta itu tata usaha gitu. Lagi Ya, dibutuhkan. kalau sudah peluangnya seperti itu Firman ya, itu berarti peluangnya bagus kamu bisa dapat kesempatan untuk guru tertentu itu berarti ya. Kalau saya berarti saya pilih guru tertentu saja kalau saya. Karena guru tertentu itu selain kuliahnya lebih fleksibel Iya, iya, iya. ya kuliah Sekolahnya, tapi kalau sudah mengajar ya, kan Firman sudah iya, mengajar lama kan? sudah lama Oke, hampir 2 ya, tahun. oke, ya sip, pintar udah. Berarti kalau sudah mengajar ya udah ikut yang guru tertentu saja, Firman. Tapi Nggak Kak, usah sekolahnya sekolah swasta, Kak. Aman ya gitu? kenapa? Nggak apa-apa. Sekolahnya swasta. Oh gitu. Oke, Ya, siap. yang penting kan dapat serdiknya dulu. Nanti kalau Kak Firman mau Hmm. setelah dapat serdiknya mau daftar ASN ke negeri, ya silahkan, ya kan? Oh gitu. Oke, Iya. siap, siap. Tapi kalau misalnya, tapi kan nanti walaupun kakak di swasta, sekarang kan ada optimalisasi ya. Walaupun di swasta nanti kan juga tetap juga dapat dia punya tunjangan. Tapi Iya. ya kalau di swasta kan gajinya itu gaji pokoknya ngikutin yayasan dulu. Tapi kalau masalah tunjangannya baru sama gitu. Ya kan? Tapi Oke. kalau Kak Firman pengen merasa yang lebih bagus ya mengajar di sekolah negeri yang supaya setara sama ASN, ya silahkan dipertimbangkan sendiri. Yang penting Kak Firman kan sudah punya serdik tadi gitu ya. Masalah swasta atau negeri itu kembali ke pilihan masing-masing. Kalau sudah nyaman di tempat swasta sekarang dan sudah dapat serdik kan enak juga Kak Firman. Kalau Iya. swastanya itu swasta mahal ya, itu kayaknya sekolahnya di situ ya, perairan udara itu ya. Itu background. Tidak, ini tempat teman. Oh, tempat teman. Ya udah, ha, ha. Gitu ya, Firman ya. Ambil itu aja kalau sudah ada ininya dalam jabatannya, guru tertentu saja. Oke, oke, sip. Sudah cukup ya. Ada lagi Kak, satu orang lagi deh. Siapa? Kak Naswa, silakan Kak Naswa. Baik, terima kasih Kak. Saya izin bertanya. Di sini kan saya masih sedikit bingung ya Kak tentang keberminatan lokasi mengajar. Di sini saya milihnya DKI Jakarta. Untuk jumlah kuotanya itu kan 80, sedangkan jumlah pemilihnya itu 314. Berarti otomatis 314 ini memperebutkan kuota yang 80 itu kan Kak. Nah, Betul sekali Naswa. ya, misalnya di 314 ini yang orang ke 81 ini nilainya lebih tinggi, apakah dia bakal kelempar ke provinsi lain atau gimana ya, Kak? Nah, kalau itu tergantung nanti optimalisasinya seperti apa. Kalau misalnya di tempat lain itu masih kekurangan, bisa tadi masuk ke dalam kategori lulus bersyarat, tapi dipindahkan preferensinya gitu. Ya, Oh, seperti itu. Oke, iya, terima kasih, itulah Kak. itulah makanya muncul keterangan lulus bersyarat tadi. Ya, misalnya di lokasi X ini masih kekurangan nih, gitu. Nanti bisa jadi kalau misalnya ada loh ya tahun ini, kita kan belum tahu tahun ini apakah ada kategori lulus bersyarat itu atau tidak, gitu ya. Ya, Nah, siap. cukup ya satu satu lagi Kak Hani, monggo Kak Hani. Saya, Silakan. Kak. Mm-mm. Yang mana Kak? Ya, terima kasih Kak sebelumnya. Izin bertanya, saya Hani dari Bandung. Di Bandung. Pengalaman dari kan saya itu kalau lulusan lulusan PGSD tahun 2022 ya.
Terus dari 2022 sampai 2023 itu saya pernah ngajar dulu honor. Dan sebelum lulus juga 1 tahun ini sebenarnya sudah menghonor juga, tapi di beda sekolah. Tapi kan itu teh udah masuk, udah lebih dari 3 tahun ya, yang kalau yang 2021-nya. Sama yang 2022-23-nya, apakah bisa dimasukkan ke yang esai kayak gitu-gitu nggak? Terus satu lagi, sama yang di esai itu ada poin yang apa sih itu? Tugas yang dikerjakan secara bersamaan. Nah, kalau misalkan pengalaman ketika mengajar honor di sekolah dan juga bersamanya itu tugasnya sama pekerjaan rumah gitu, ketika mengurus keluarga sebagai ibu rumah tangga dan lain-lain sebagai ibu, apakah itu bisa atau enggak ya? Gitu. Makasih Kak. Mengurus rumah tangga dan jadi ibu, begitu maksudnya? Gimana? Jadi waktu itu keadaannya saya lagi hamil. Nah, jadi di sekolah itu tidak terlalu aktif gitu, organisasi dan lain-lainnya agak dikurangi karena ya hanya fokus ke mengajarnya aja dan di rumah gitu. Nah, itu apakah tetap bisa Ya, masuk pengalaman atau enggak bisa ya? kakak. Pertama jawabannya itu adalah bisa ya. Itu masuk dalam kategori pengalaman kakak pernah mengajar ya. Boleh dimasukin itu Kak Hani ya. Walaupun kakak waktu itu kan sementara proses hamil. Boleh, saya punya rekan waktu itu juga seperti kasusnya Bu Hani ini. Dimasukin karena walaupun itu nanti struggle-nya di sana. Bagaimana Bu Hani waktu itu sementara proses mengajar, Ibu Hani ceritakan di esai Bu Hani tetap apa melakukan tugas dan tanggung jawab Bu Hani sebagai seorang guru mengajar waktu itu. Itu sangat bagus, inspiratif Bu Hani. Ya, nanti Bu Hani ceritakan. Makanya bikin esai itu nanti harus jelas, transparan, gitu ya. Nah, ini ada pertanyaannya di chat. Kalau menurut saya KPPS ini KPPS apa lagi nih? Itu bukan termasuk kegiatan sukarelawan. Ah, yang tadi ya. Nah, sebenarnya ini bisa saja termasuk ya. Bukan berarti kita menjadi sukarelawan itu kita nggak dibayar ya teman-teman ya. Bukan berarti kalau ada uangnya itu kita bukan masuk sukarelawan ya teman-teman. Pola pikirnya jangan seperti itu ya. Itu ibaratnya karena kalau kita KPPS itu kan ada ibaratnya penghargaan, apresiasi dari pemerintah. Kita kan nggak dibayar bulanan tuh sebagai KPPS, sebagai penjaga eh, apa namanya ini ya, apa namanya? Kalau kita habis pemilu itu dapat apa? Tinta di tangan itu kan? Itu ibaratnya apresiasi dari pemerintah. Anda misalnya pergi ke kota X untuk pergi mengajar ke desa sana sebagai relawan mengajar, ya. Anda ke sana itu pasti kan ada akomodasi, transportasi, konsumsi yang akan dibiayai sama yang menyelenggarakan acara tersebut, ya. Nggak mungkin kan Anda pergi ke sana itu, Anda biaya sendiri, operasionalnya Anda, apakah Anda mau? Tidak kan? Seperti itu. Bukan berarti kegiatan sukarelawan itu Anda mengeluarkan semua operasional itu dari Anda sendiri, tidak. Bisa Anda dibayar, itu bentuknya apresiasi penghargaan dari siapa? Pemberi pelaksana kegiatan tersebut. Begitu teman-teman. Ya, oke? Nah, ini ada teman-teman kita punya kelas ya kalau teman-teman masih bingung ya untuk bootcamp. Nah, di bootcamp ini ya teman-teman nanti ada yang sudah story itu nanti akan kita lihat siapa yang beruntung dapat free untuk proses pendampingan di Excellent Service. Nanti mentornya banyak ya. Mentornya ini dari tentunya pastinya para guru-guru yang sudah menjadi GR yang sudah tersertifikasi juga yang sudah melewati proses ini begitu ya. Yang dimana teman-teman nanti akan mendapatkan benefit apa saja yaitu ada pendampingan intensif ya, seleksi administrasi, bagaimana menyusun esai tadi, kalau misalnya masih bingung apa saja yang membedakan ya, yang membedakan antara proses jawaban pertama sampai jawaban terakhir pada saat menyusun esai itu kan banyak banget poin-poinnya ya. Pembedanya apa? Menggunakan STAR ya. Kita pakai menulis esai itu pakai STAR ya. Kemudian kelas penulisan esai nanti ada beberapa kelas full dan antar sesi one on one mentoringnya, kelas literasi numerasi, karena nanti ini bootcampnya ini sampai kalian selesai eh, eh, selesai tes administratif. Karena kan habis tes administratif ada yang namanya kelas literasi dan numerasi. Nanti teman-teman akan diberikan kelas literasi dan numerasi. Dan kelas pendampingan private penulisan esai one on one satu orang satu bersama mentor
ya, kemudian private group, ya, untuk sharing apa kendalanya, pertanyaannya, sampai teman-teman bisa submit semua proses pendaftaran dengan baik dan benar, gitu ya. Dan konsultasi serta juga ini bisa memilih hari untuk bimbingan one on one-nya. Dan nanti ada juga disediakan e-book literasi numerasi serta sertifikat kegiatan selama proses bootcamp ini, gitu ya. Jadi untuk pendaftarannya di sini teman-teman silahkan boleh di screenshot jika ingin mendaftar. Ini untuk pendaftaran hari ini yang awalnya harganya di 149K jadi 99K, gitu ya. Tapi untuk hari ini, gitu ya, tadi karena ada Teh Rini bisa bantu ini spin wheel mungkin ya. Nah, nanti akan ada satu orang yang free, gratis untuk bimbingan penuh karena yang beruntung nanti kita spin wheel, gitu ya. Silahkan yang sudah melakukan story di Instagram tadi akan dipilih satu sama Teh Rini, monggo Teh Rini. Kemudian nanti yang 9 orangnya akan yang awalnya 99.000 untuk hari ini hanya 49.000 saja, begitu ya. Nanti silahkan ini bisa dikonfirmasi ke admin. Untuk benefitnya sama yang didapatkan sesuai dengan apa yang ada di eh, full, ya, yang ada di batch kedua kita ya. Batch pertama kita sudah selesai kemarin, ya, itu salah satunya tadi Kak Buton. Ya, itu salah satu kita punya klien apa kita punya yang pernah ikut mentoring bersama Excellent Service ya. Nah, ini teman-teman pelaksanaan bootcamp kita dari tanggal 25 Oktober sampai 10 November. Jadi sebelum teman-teman tes substansi kami bukakan untuk kelas yang berdasarkan program studi atau tidak, begitu. Tapi yang ini yang 1 sampai 9 yang akan teman-teman dapatkan, begitu ya. Ini untuk pembayaran hari ini hanya di 99.000 ya, tapi kalau setelah itu di 149. Nah, ini untuk yang 10 orang beruntung seperti itu. Oke, mungkin bisa ditampilkan spin wheel-nya Teh Rini. Oke, sebentar ya, Kak. Ini yang 1 orang dulu ya, yang 1 orang dulu. Sudah terlihat, Kak? Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita spin wheel. Ini sebenarnya ada 9 orang, Kak. Dan kalau itu kan kita ada 10 orang ya kuotanya itu. Jadi Berarti kita kita pilih yang satu kayaknya, saja, berarti yang satu ya, saja yang free. Yang lainnya berarti nanti kalau mau klaim, silahkan untuk chat adminnya ya, yang untuk yang 49K. iya, karena kita akan coba spin untuk yang free ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di screenshot lalu kirim ke admin ya. Nah, Kak Damaima ya, jadi Kak Damaima free. Nah, untuk pertemuannya itu Makasih, berapa? Kak. Untuk pertemuannya berapa kali pertemuan Kak? Kayaknya kalau dihitung agak banyak ya. Pertama kelas kelas full yang Esai. untuk esai, terus one on one. Nanti Kakak nanti ada proses untuk apa pembuatan esai tadi sebelum submit pendaftaran. Lalu kelas literasi numerasi kurang lebih 5 sampai 6 kali kelas Kak. Begitu. Itu di luar sama mentoring ya, di luar sama mentoring yang kalau misalnya mau chat ke admin apa ke mentornya masing-masing karena nanti mentornya agak banyak begitu ya. Nanti akan misalnya itu satu mentor ya kurang lebih ada 3 sampai 5 orang begitu supaya nanti kakak itu untuk proses administrasi sama untuk persiapan substantifnya itu bisa terbimbing seperti itu yang kita mau. Ya, makanya nanti pada saat penyusunan esai itu teman-teman kita one on one kan. Jadi tidak grup seperti itu, ya. Nah, silahkan nanti ini diisi presensinya untuk sertifikat webinar ini ya. eh Boleh Teh Rin ini yang kalau misalnya ada yang mau daftar, Teteh kirim di sini di linknya pendaftarannya di kolom chat. Sebentar ya. Nah, ini saya tampilkan lagi gitu ya. Silahkan kalau misalnya ada yang bertanya. Ya, nah ini
kalau misalnya pendaftarannya di sini ya teman-teman silahkan bisa di-scan. Ini untuk hari ini saja bisa di 99.000 karena kalau misalnya besok itu nanti di 149. Untuk pendaftarannya itu nanti sampai di tanggal 24 Oktober karena bootcampnya itu kita mulai di tanggal 25 Oktober seperti itu. Iya. Jadi tadi apa itu akun yang memang sudah masuk ke kita, Ya, Kak, nanti yang di terutama yang paling screening. banyak pertanyaannya itu ya teman-teman terkait proses administrasinya ya. Nanti kalau apapun yang menjadi concern teman-teman yang kebingungan, nah disitulah teman-teman tanya di grup pendampingan mentoring one on one ini. Teman-teman tanya di sana kesulitannya apa ya, bingungnya gimana pada saat menyusunnya, bedanya gimana. Nah itu semua teman-teman nanti akan dipandu di sana. Seperti itu. Ya. Silahkan ada pertanyaan. Nah, itu sudah ada di kolom chat, teman-teman. Untuk misalnya yang mau mengikuti bootcamp bersama excellenceservice.id, ini batch kedua ya, karena yang batch pertama bootcampnya kita sudah selesai. Begitu. Untuk pembayaran sistemnya bagi pembayaran apa ya Kak Dila ya? Pembayaran apa? Nah, yang tadi yang spin yang Teh Rini tadi Teh itu katanya ada yang belum masuk Teh. Kak siapa itu? Ini Kak Rajasa. Kak Rajasa namaku ada. Kak Rajasa sudah story kah? Berarti kalau Kak Rajasa sudah story berarti masih masuk yang 10 orang. Berarti Kak Rajasa bisa klaim yang 49.000 berarti. Adakah dia story? Coba cek dulu. Nggak ada. Iya, Emang Kak Rajasa nggak story? masuk. Halo Kak Rajasa? Halo Kak, Kak Rajasa sudah story kah? iya sudah Kak. Ini kok nggak ada tagnya tapi nggak dapat di admin. Kalau ada nanti Kak Rajasa Oh, bisa klaim yang 49.000-nya. tapi Apakah udah ada ketika tag sih Kak. Apakah ketika sudah bayar sudah bisa dapat e-booknya? Bisa Kak, nanti itu Kakak e-booknya itu yang substantif kan Kak maksudnya? Iya, nanti tes substantif akan Kakak dapatkan kelas kelas diajar sama mentor sama dapat nanti e-booknya gitu ya. Teh Rini ditampilkan lagi yang 9 orang Teh Rini. Tadi yang satu orang hari ini Kak klaim yang 49K maksimal hari ini ya. Yang tadi yang dapat gratis Rini, halo, Saya, bisa Kak. ya, Iya, Halo, silakan ada ya, diklaim ya. Kak. Karena Kak itu Damansa. untuk Ya, Kak. batas klaimnya hari ini ya. Teh Rini tolong ditampilkan yang 9 orang yang 49K yang story. Sebentar ya. Saya share screen dulu. Filmnya gimana, Kak? Chat ke admin ya, Kak. Ada di grup. Ini Ya, Kak. sebentar. Ini Kak itu. Konfirmasi ke admin ini 0853 1465 7859. Yang free tadi tetap konfirmasi ya, Kak. Iya, Iya, nanti kalau nggak konfirmasi nanti konfirmasi juga, nggak ini Kak, kok. semuanya. Oke, Kak. Gitu. Yang di tag itu tadi adalah akun excellent service ya, biar adminnya tahu. Sama yang punya Kakak Rahmat yang di @rahmat_temat. Oke. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan. Saya tutup di jam 3 sore. Kak, izin bertanya, Kak. Mm-mm. Kalau untuk bimbingan bersama mentor itu waktunya menyesuaikan atau kapan ya, Kak? Soalnya kan Ya, di sini ada suruh nanti. milih harinya. Iya betul, nanti itu kakak itu preferensi dulu dipilih. Nanti kalau misalnya kakak ternyata mau ubah jadwal, nanti diganti jadwalnya. Ternyata awalnya pilih hari Senin, nanti silahkan konfirmasi ke admin untuk diubah jadwalnya. Misalnya kakak bisanya di hari Minggu jam sekian, nanti biar nanti mentornya mencocokin jadwal sama Kak Naswa gitu. Oke, siap. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Kan enak kan nanti kalau teman-teman itu bisa milih waktu yang kalian bisa untuk mentoring esainya. Nanti esainya akan direview ya sesuai apa tidak, baru nanti teman-teman nanti dibuatnya di Word dulu pakai metode STAR. Nanti teman-teman itu ada kelas
kelas besarnya dulu begitu loh. Kelas besarnya dulu untuk pembuatan esai metode STAR, baru nanti teman-teman akan dipecah-pecah per mentor seperti itu. Oke, untuk kakak-kakak nanti yang ngechat konfirmasi nanti akan admin balas ya, jadi mohon bersabar. Nah, untuk bootcamp ini itu belum termasuk tes substantif bidang studi, tapi sudah substantif literasi sama numerasi. Untuk bidang studinya itu nanti akan kita coba plot dulu di grup yang masuk dulu ya. Apakah nanti paling banyak misalnya PGSD. Kalau PGSD-nya banyak berminat, nanti baru kita buka gitu. Misalnya nanti di pendidikan IPA nih yang banyak yang masuk bootcamp ini, nanti baru kita akan offering, kita tawarkan apakah mau untuk substantif bidang studi apa tidak. Tapi yang pasti ada yaitu literasi sama numerasi begitu. Kalau bidang studi nanti mengikuti peminat, banyaknya di jurusan yang mana, seperti itu Kak. Karena kalau cuma 1-2 orang ya nanti mentor apa nggak bisa kalau cuma 1-2 orang. Lebih ini nanti eh, mentornya yang spesifik di bidang itu nanti kalau cuma 1-2 orang kurang gitu ya, nggak bisa. Minimal itu 5 orang kalau kita mau buka yang bidang studi. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah teman-teman boleh dong kita ini silahkan nanti diisi absennya untuk teman-teman dapat sertifikat untuk mengikuti webinar ini ya. Nah, kalau sudah kita boleh untuk sesi dokumentasi. Nanti silahkan chat admin saja kalau ini silahkan di scan di screenshot kalau misalnya biar nggak lupa. Oke, silahkan dokumentasi. Teman-teman, saya ucapkan saya mohon maaf jika ada salah kata gitu ya. Ada yang tersinggung atau apa, saya mohon maaf ya, namanya manusia. Kita ketemu lagi, sukses kalian semua begitu ya. Sukses kalau kalian jadi PPG calon guru, dimanapun Anda berada, tetap harus semangat begitu. Oke, Kak Rahmat bisa tolong di screenshot Kak. Untuk foto bersama boleh Yuk kita foto semuanya. bersama teman-teman, silahkan dibuka kameranya dong. Iya, kameranya dibuka biar kita ada kenang-kenangan di webinar sama Oke, Excellent buka Service ya. kali ini. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, slide kedua. Slide kedua ada yang buka kamera. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Oke, slide keempat. Sip, udah. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti program webinar dari Excellent Service ID. Salam sehat dan semoga sukses semua dimanapun kalian berada. Semoga bisa menjadi PPG calon guru profesional tahun 2025 dan bisa Amin. menjadi ASN tahun 2027 berarti ya, karena tahun depan kan kalian kuliahnya ya. ASN-nya tahun 2027 ya. Karena memang untuk proyeksi tahun ini itu untuk kekosongan guru di tahun 2027 teman-teman, bukan 2026 ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di bootcampnya examservice.id. Thank you so much dan mohon maaf jika ada salah kata. Selamat siang semuanya. Siang Kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih semua. Thank you.